Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum kita memulai kajian kita pada subuh kali ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, agar sekiranya dari bacaan surat Al-Fatihah tersebut Ummul Quran Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah berikan kita hidayah rahmat, Allah berikan kita kasih sayangnya, Allah tanamkan ilmu di dalam hati kita, dan dengan ilmu yang akan kita dapatkan dan juga yang sudah kita punya, Allah tuntun kita di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawassalafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, pemilik alam semesta, pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Dengan kuasanya, dengan apa yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemurahan, memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesenangan duduk untuk berada di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, untuk bisa sama-sama duduk di sini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar sekali yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah sholat setengah malam secara keseluruhan. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala setengah malam berikutnya. Maka kalau tadi malam bapak-bapak sekalian sholat Isya berjamaah di masjid, dan pada pagi hari ini kita sama-sama sholat subuh di masjid berjamaah, maka berbahagialah kita sudah mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk dalam riwayat. Alhamdulillah, kabar gembira buat kita. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat yang bisa kita rasakan di dunia, dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti di akhirat. Satu nikmat yang besar, yang paling besar adalah saat Allah memberikan kita kesempatan, bahkan bisa menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Bayangkan, di saat orang-orang lain ingin membuat senang dirinya harus mengeluarkan harta yang begitu banyak. Buka table, kalau bahasa buka table, atau datang ke tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang murah, itu mahal harganya. Sekali datang bisa jutaan harganya. Saat orang harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan hati, alhamdulillah Allah kasih kita, tanamkan di dalam hati kita kesenangan. Gak usah pergi ke luar negeri, gak usah ke tempat-tempat yang diharamkan Allah, gak usah berhura-hura, berpesta porang, gak usah. Allah tanamin kesenangan di dalam hati kita itu
untuk hadir di dalam majelis. Allah, nikmat yang besar betul yang pernah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hambanya. Sebaliknya, musibah yang paling besar adalah saat seorang hamba bisa menikmati kemaksiatan yang dia lakukan, bahkan kecanduan terhadapnya. Itu musibah yang besar. Kenapa? Karena kecelakaannya bukan di dunia. Siksa yang dia terima bukan dunia, di akhirat nanti, di kehidupan yang abadi nanti. Adapun musibah-musibah duniawi lainnya, kekurangan harta, ditinggal sama orang yang kita sayangi, atau dijauhi oleh orang lain, dikucilkan, dihina. Karena musibah-musibah dunia lainnya itu sifatnya sementara dan akan berlalu dan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih indah lagi. Adapun musibah akhirat, musibah kita bisa menikmati kemaksiatan yang kita lakukan adalah musibah yang besar karena dampaknya bukan kita rasakan di dunia saja. Dampaknya akan kita rasakan pada kehidupan yang kekal nanti, kehidupan yang abadi nanti, kehidupan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak-bapak, jamaah Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bersyukur betul-betul Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan keimanan di dalam hati kita sehingga kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tanda bahwa iman kita masih ada. Itu adalah tanda bahwa iman kita masih sehat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah riwayat, gak akan seseorang itu mendapatkan kelezatan iman sebelum melakukan 3 hal. Yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya merupakan orang yang merupakan zat yang paling dicintainya daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menanamkan cintanya kepada hal-hal tersebut. Kalau di dalam hati kita ada kecintaan terhadap sesuatu yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah, kita akan merasakan kelezatan iman. Menurut sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama ini, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min ma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang paling dicintainya daripada segala sesuatu yang lainnya. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kekuasaan, bukan ketenaran, bukan pujian, bukan yang lainnya. Allah dan Rasulnya. Dan segala sesuatu yang mengantarkan dia kepada Allah dan Rasulnya. Fokus dia Allah dan Rasulnya aja. Ini orang yang akan mendapatkan kelezatan iman di dalam hatinya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang kedua yang akan mendapatkan kelezatan keimanan adalah orang yang tidak mencintai seorang pun kecuali kecintaannya itu akan mengantarkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa an yakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Hendaklah dia membenci sesuatu yang akan mengantarkan dia kepada kekafiran, yang akan mengantarkan dia
kepada pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia takut akan diantarkan ke dalam api neraka. 3 hal ini kalau ada pada diri kita, rawat baik-baik. Perkokoh, perkuat, suburkan, perbesar. Agar apa? Agar keimanan di dalam hati kita bisa kita nikmati. Oleh karena itu satu orang ulama berkata bahwa keimanan sebesar kalau ada sesuatu yang haram saja nampak di dalam hadapan kita, kemudian kita memalingkan wajah kita untuk tidak melihat hal tersebut. Penglihatan haram seperti penglihatan yang mendatangkan syahwat, ataupun penglihatan yang mengantarkan kita menjelekkan orang lain. Kalau kita ngelihat, kita ngerendahin orang lain, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si sempel kita mengalihkan pandangan dari hal-hal tersebut, maka Allah akan menggantikan kenikmatan yang tadinya akan masuk ke dalam hati kita karena syahwat, Allah gantikan kenikmatan itu dengan kelezatan iman di dalam hati kita. Masya Allah. Maka bapak-bapak jamaah Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah terhadap 3 hal ini. Karena kerap kali hati kita dijauhkan daripada kita bisa melezati, merasakan kelezatan iman dengan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, dengan segala sesuatu yang membuat hati kita jauh dari bisa merasakan kelezatan iman tersebut. Ya, sebagaimana lidah kita kalau dihadapkan dengan makanan-makanan yang lezat, kalau lidahnya sehat bisa kita nikmati. Ya, nanti kita akan makan nasi uduk di belakang. Kalau lidah kita sehat, kita bisa menikmati gurihnya nasi uduk, manisnya tempe apa tuh namanya, tempe tepung, ya, lezatnya mihun, masya Allah, pedasnya sambal. Kalau lidah kita sehat. Tapi kalau lidah kita sakit, boro-boro makan nasi uduk. Ya, makanan terlezat pun dihadapkan di hadapan kita, tidak bisa kita nikmati, hambar rasanya karena kita berada dalam keadaan sakit. Begitu juga dengan keimanan. Sebesar apapun amalan, atau sebesar apapun keimanan, atau sebesar apapun sesuatu yang berada di hadapannya, mau sholat 1000 rakaat pun, ya, mau dari pagi sampai malam hidupnya majelis, tapi kalau ada kesakitan, kalau ada penyakit di dalam hatinya, nggak akan dia bisa merasakan kelezatan iman. Maka dari itu, bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang ada di dalamnya, agar kita bisa merasakan kelezatan iman yang tadi baginda Nabi Muhammad SAW sebutkan. Di antaranya yang paling besar menurut Imam Ghazali di dalam buku Bidayatul Hidayah, penyakit hati sebenarnya ada banyak. Hanya saja penyakit hati yang paling besar ada 3. Dari tiga ini penyakit hati lainnya akan bermunculan. Yang pertama, penyakit hati yang besar adalah penyakit hasad. Penyakit hasad atau iri. Dikatakan orang hasad atau orang iri lebih pelit daripada orang pelit. Kenapa? Kalau orang pelit mah dia nggak mau sesuatu yang dia punya jadi punya orang lain. Ya. Itu orang pelit. Nggak mau dia punya uang 100.000. Ada orang minta 50.000. Nggak mau dia kasih apa yang dia punya buat orang lain. Itu orang pelit. Tapi orang iri, dia lebih pelit daripada orang pelit, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena dia nggak ridho, nggak rela apa yang bukan miliknya menjadi milik orang lain. Itu orang yang iri. Dia nggak ridho sama kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala.
untuk ngasih orang lain nikmat yang menurut dia lebih daripada yang dia punya. Artinya apa? Dia nggak ridho bukan sama orang lain. Dia nggak ridhonya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, baginda Nabi memperingati, oh, hati-hati dengan hasad. Karena apa? Karena hasad akan melumat kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api melumat kayu. Secepat itu hasad melumat kebaikan yang ada pada diri kita. Oleh karena cepatnya dia memakan kebaikan, maka begitu muncul rasa hasad, rasa iri dalam hati kita, buru-buru padamkan, buru-buru hilangkan agar apa? Agar tidak hilang kebaikan yang kita dapatkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, maka jika ada hasad di dalam hati kita, buru-buru hindari, ya, buru-buru obati, buru-buru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah adalah zat yang maha adil. Yakinlah bahwa rezeki semua orang sudah diatur. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita selama kita menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit hati ini. Penyakit hati yang bernama hasad. Yang kedua, penyakit hati yang cukup besar adalah riya. Apa itu riya? Riya bukan hanya pamer harta. Riya bukan hanya pamer jabatan. Bukan. Riya adalah beribadah dengan niat selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi riya. Nah, kita lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gak ada orang di masjid. Sholatnya cepat-cepat betul. Allah. Oh, semua Allah. Cepat-cepat. Begitu dengar pintu masjid digeser, langsung dia khusyuin sholatnya. Biar apa? Biar kelihatan orang soleh. Allahu Akbar. Dikeras-kerasin suaranya supaya dia kelihatan soleh di mata orang. Nah, itu namanya riya. Dan berbagai macam bentuk lainnya, bentuk riya. Intinya riya adalah beribadah dengan tujuan bukan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi riya. Bisa jadi tujuan itu adalah pujian manusia. Bisa jadi tujuan itu adalah harta. Bisa jadi tujuan itu adalah kotak suara. Sedekah ke orang. Dikamerain. Dikamerain. Biar apa? Biar orang nyangka dia adalah orang yang dermawan. Biar kotak suara nyampe ke dia. Kerja bakti turun ke got, bersihin plafon, dikamerain, bapak ini masya Allah hebat, turun ke rakyat. Biar apa? Biar dapat kotak suara. Hati-hati, kita nggak ngejas siapapun, tapi hati-hati, perilaku seperti ini akan mengantarkan kita kepada sesuatu bersifat riya, beribadah kepada dengan niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ujub. Berbangga terhadap dirinya sendiri. Dari ujub ini khawatir muncul sifat yang lebih besar lagi. Apa? Sifat sombong. Merasa lebih baik daripada orang lain. Nauzubillah, summa naudzubillah. Kenapa? Karena sombong inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Apa kata iblis di dalam kalimat yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini definisi orang sombong. Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Kalau iblis berbangga terhadap bentuk penciptaannya.
Saya dari api, dia dari tanah. Padahal belum tentu api lebih baik dari tanah. Kalau kita bisa jadi, nauzubillah, karena ibadah kita, saya lebih baik daripada Pak Fulan. Saya sholat 5 waktu di masjid. Pak Fulan, aduh, boro-boro sholat di masjid. Ya, padahal kita nggak tahu apa yang terjadi dengan orang lain. Ya. Atau bisa jadi yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain adalah harta yang kita punya. Aduh, Fulan, kok nggak ada duit aja minjem ke saya, belagu amat. Nah, hati-hati, mengantarkan kita kepada sifat ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ataupun jabatan, ente kan di bawah aneh, jangan belagu dong ente sama aneh. Hati-hati, keluar kalimat-kalimat yang mengantarkan kita kepada ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ataupun yang mengantarkan kita kepada kesombongan, ketenaran. Sekarang zaman sosial media, segala sesuatu diukur berdasarkan fame ya, berdasarkan ketenaran. Followersnya berapa, jumlah likesnya berapa, yang ngelihat berapa, dia udah viral apa belum. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, 3 penyakit ini adalah sesuatu yang wajib kita sembuhkan. Ya, menyembuhkannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar. Nah, salah satu penyembuhannya adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Karena kalau orang sudah dekat dengan Al-Qur'an, maka hatinya akan menjadi sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an adalah menjadi syifa. Syifa adalah penyembuh, bukan hanya obat. Kalau obat mengantarkan ada efek sampingnya, menyembuhkan sementara tapi punya efek samping. Tapi syifa adalah penyembuh. Nah, syifa adalah penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa adalah penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, segala penyakit yang ada di dalam hati kita, iri, ujub, sombong, benci sama orang lain, merendahkan orang lain, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyakit fisik pun bisa sembuh dengan Al-Quran. Beberapa barangkali kita bisa pernah ngelihat orang minta air sama ulama, minta air gini, Pak, minta air. Kemudian ulamanya doain airnya tersebut. Kemudian diminum sama orang lain. Yang dibacakan apa sih oleh ulama di dalam air tersebut? Yang dibacakan adalah Al-Quran. Yang dibacakan ke dalam air dengan niat barangkali airnya menjadi penyembuh untuk orang yang meminumnya. Nah, kenapa? Dasarnya adalah Al-Quran sebagai syifa bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga kalau kita baca dengan benar, dengan baik, dengan tartil, dengan mentadaburi, Al-Quran menjadi makanan bagi ruh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami menurunkan kepada kalian ruh dari sisi kami. Kepada baginda Muhammad SAW, ruh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quran ruhnya akan sehat, ruhnya akan kuat. Nah, sebaliknya orang yang meninggalkan Al-Quran ruhnya akan lemah. Kadang-kadang orang ada yang fisiknya kuat, badannya besar, tapi ruhnya lemah. Tapi kadang-kadang orang ada yang badannya kecil, fisiknya lemah, tapi ruhnya kuat. Saya kasih contoh yang sering diceritakan oleh orang tua kita, Ami Farid, adalah Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin. Orang yang hidup di kursi roda, bayangkan. Orang yang hidup di kursi roda. Gak bisa berjalan. Matanya
penglihatannya kurang. Kemudian punya penyakit dalam yang banyak. Penyakitan lah. Syekh Ahmad Yasin dengan fisik yang lemah, tapi apa? Tapi dia, Masya Allah. Syekh Ahmad Yasin merupakan panglima perang Hamas. Orang yang paling ditakuti oleh Israel. Meninggalnya aja dirudal dari helikopter. Nggak berani tentara Israel berhadapan langsung dengan Syekh Ahmad Yasin. Meninggalnya dirudal dari helikopter yang standby dari malam sampai subuh. Baru subuh Syekh Ahmad Yasin keluar dari masjid, baru dia dirudal dari atas helikopter. Syekh Ahmad Yasin adalah contoh orang yang fisiknya lemah tapi ruhnya kuat. Dicari kenapa kok Syekh Ahmad Yasin? Ruhnya begitu, orangnya begitu kuat, powerful sekali. Bisa mengontrol satu pasukan militer Hamas, pasukan yang kuat di Palestina. Ternyata Syekh Ahmad Yasin merupakan orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Beliau menghatamkan sehari minimal 4 juz. Beliau adalah pencetus saat di Gaza, satu rumah, satu penghafal Al-Quran, Syekh Ahmad Yasin. Itu Syekh Ahmad Yasin yang mencetuskan. Sehingga tidak ada satu rumah pun yang tidak ada hafidh Quran di situ. Ta'alluqnya, kecintaannya, keterikatannya Syekh Ahmad Yasin dengan Al-Quran begitu besar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan di dalam ruh. Syekh Ahmad Yasin merupakan orang yang kuat, orang yang powerful. Ya, orang yang tidak takut pada apapun. Termasuk pada senjata dan tank yang dimiliki oleh Zionis Israel. Ya. Sebaliknya, ada orang yang badannya besar, keker, berotot. Ya. Tapi ruhnya lemah. Sehingga apa? Dia takut menghadapi apa saja. Ya, takut menghadapi segala sesuatu. Karena ruhnya lemah. Takut menghadapi tantangan. Takut menghadapi ujian. Takutlah pokoknya. Ya, itu orang yang ruhnya, badannya kuat. Tapi ruhnya lemah. Ciri-ciri orang yang ruhnya lemah lagi. Dia gampang dibawa kepada kemaksiatan. Dia gampang dipengaruhi orang lain. Dia gampang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, gampang untuk jauh daripada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ruhnya lemah. Sebaliknya, orang yang ruhnya kuat ciri-cirinya adalah sulit dia buat maksiat. Maksiat kecil aja membuat hatinya bergetar, ketakutan luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada ketakutan kepada yang lainnya. Sehingga mengantarkan dia untuk apa? Untuk jauh dari maksiat. Sulit untuk mengantarkan dia, membawa dia kepada kemaksiatan. Karena apa? Karena ruhnya kuat. Pun dia mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat berrokaat-rokaat bisa dia. Mau ngaji berhalaman-halaman, berjus-jus bisa. Hatinya kuat, ruhnya kuat. Ya. Dan tidak gampang ditakuti oleh orang lain. Tidak gampang diintimidasi oleh orang lain, apalagi intimidasinya yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ciri-cirinya rohnya kuat. Bapak-bapak, jamaah Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi daripada keimanan yang kita punya, sangat tidaknya duduknya kita di majelis ini merupakan tanda kita masih beriman sama Allah Subhanahu wa taala, masih suka sama majelis ilmu, masih suka sama sesuatu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merawat keimanan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkokoh keimanan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan ini mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, membuat kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama orang-orang yang cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, bersama sahabatnya, bersama orang-orang yang berjuang bersama beliau, berkumpul di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah
وعلى ما أنه سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.